Saudara pada sehat hari ini? Sudah makan kan? Oke. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah rangkaian penerapan prakarsa perubahan bagi sekolah kita. Di mana prakarsa perubahan ini kita lihat dari visi misi sekolah, kita juga melihat dari pembelajaran sosial emosional serta budaya positif yang ada di sekolah kita. Di mana harapannya nanti ke depannya kita dapat membuat sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan dua alur, yaitu alur atap dan juga alur bagian. Nah, melihat potensi dari sekolah kita, ya, di mana kita adalah SMK yang notabene pasti pembelajaran itu etis harus bersifat teaching factory, secara tidak langsung harus mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Nah, dalam alur bab atap dan juga alur bagian ini, marilah kita melihat atau merefleksikan kembali sekolah kita ini. Dilihat dari potensi awalnya, itu alur atap ya. Kita melihat alur potensi awal dari sekolah, lalu tantangannya seperti apa, aksinya seperti apa, atau kegiatan yang harus kita lakukan seperti apa, serta efek terhadap pembelajaran juga seperti apa. Itu tentang alur atap. Jadi pendahuluan tentang alur atap, di mana kita harus mengetahui tentang potensi awal, tantangannya, aksi dan juga pembelajarannya. Setelah kita merancang atap nanti, kita akan merancang kalimat prakarsa perubahan yang kita implikasikan dengan kata sandi dari proyek profil pelajaran Pancasila. Ya, mungkin nanti bagaimana kita akan merancang kalimat prakarsa perubahan tersebut. Setelah kita mendapatkan kalimat prakarsa perubahan, lalu kita akan splitkan ke dalam alur bagja. Di mana dalam alur bagja itu terdapat 5 poin, yaitu kita harus membuat pertanyaan utama. Setelah kita merancang pertanyaan utamanya dan mengeksekusi tindakannya seperti apa, lalu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajarannya. Sama juga dengan merancang pertanyaan dan juga menyiapkan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Setelah itu gali mimpi, ya, dimana gali mimpi itu apa orientasinya, atau usaha apa setelah kita bermimpi, sehingga ada pertanyaan dan juga tindakannya. Setelah itu jabarkan rencana, sama juga dengan tahapan pertanyaan dan juga tindakan, dan terakhir ada atur eksekusi. Oke, nah untuk itu kira-kira dalam perancangan prakarsa perubahan ini terkait dengan program-program sekolah kita ke depan, khususnya di bidang kewirausahaan, untuk potensi awal di alur atap ini, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang menjadi potensi kekuatan kita? Mungkin Bu Sinta? Sebagai SMK Pusat Unggulan, SMK salah satu Tabanan memiliki head hotel yang telah beroperasi dan telah bekerja sama dengan instansi pemerintah di Kabupaten Tabanan dalam menghandle kegiatan pemerintahan dan olahraga. Di samping itu, pada jurusan perhotelan, SMK salah satu Tabanan juga telah memiliki fasilitas laundry yang umumnya dipergunakan untuk mengelola cucian dari para tamu yang menginap di head hotel. Di samping laundry, SMKS Saraswati 3 Tabanan juga memberikan layanan cuci dan setrika kepada para pendidik, bahkan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Letak SMKS Saraswati 3 Tabanan yang sangat strategis yaitu di depan lapangan Ali Saputra, di mana merupakan target aktivitas olahraga di Kabupaten Tabanan. Melihat potensi tersebut, SMKS Saraswati 3 Tabanan memiliki coffee shop serta restoran yang dibuka untuk masyarakat umum. Hal tersebut memantik masyarakat yang dahaga untuk sekedar membeli minuman kaki langka harga serta membeli makanan ringan seperti kue maupun makanan ringan lainnya. Sebagai salah satu sekolah pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata sejak tahun 90, SMKS Saraswati 3 Tabanan memiliki pendidik produktif yang berlatar belakang dari praktisi atau pernah bekerja pada sektor pariwisata. Dan SMKS Saraswati 3 Tabanan juga telah memiliki LSP B1 dengan memiliki 10 asesor di bidang perhotelan dan hulu. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa potensi awal sekolah kita di mana kita memiliki dua kompetensi keahlian,
yaitu perhotelan dan kuliner, di mana kedua kakak kita itu juga telah memiliki sarana prasarana yang sudah bisa dioperasionalkan dan sudah menjalani pelayanan kepada masyarakat, baik itu dari hotel, laundry, lalu restoran, dan juga kitchen, pastry, dan lain-lainnya. Serta kita juga akan menambahkan sarana prasarana di bidang coffee shop nantinya. Di samping itu juga letak strategis yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu letaknya di depan lapangan Alim Saputra yang notabene digunakan untuk ajang olahraga, sehingga mungkin aktivitas masyarakat setelah berolahraga bisa meminum atau berbelanja di kitchen factory yang kita miliki di sekolah kita. Baik, nah setelah kita melihat potensi awal dari sekolah, ada kalanya kita juga harus tahu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Untuk tantangan-tantangannya itu kira-kira apa? Kira-kira yang menjadi faktor penghambat dari perjalanan kewirausahaan di sekolah kita. Mungkin Bu Linda, silakan Bu Linda. Baik, untuk tantangan yang dihadapi, yang pertama, stigma pendidik masih tergolong akademis, di mana pengajar hanya datang ke sekolah hanya untuk mendidik peserta didik dan belum memahami peran penting dari pembelajaran kitchen factory yang berorientasi pada mengajar dan berwirausaha. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan kewirausahaan masih sering terbentur dengan jam proses pembelajaran sehingga penerapan entrepreneur tidak berjalan maksimal. Kemudian yang ketiga, untuk menuju pelayanan jasa perhotelan dan kuliner di bidang pariwisata ini, pendidik dan peserta didik memiliki kemampuan bahasa asing yang belum baik. Terima kasih Bu Lina. Jadi kita memiliki 3 hal sebagai tantangan dalam proyeksi pengembangan dari kewirausahaan sekolah kita. Nah, kita melihat beberapa tantangan tersebut. Lalu aksinya atau aksi nyata yang harus kita lakukan untuk menjembatani tantangan itu apa kira-kira? Mungkin Pak Abdi, silakan. Adapun aksi yang harus dilakukan yang pertama yaitu melakukan brainstorming kepada peserta didik terkait visi misi atau target sekolah dan peserta didik pada peningkatan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan bermakna. Seterusnya yaitu mengembangkan MOU yang jelas dengan dunia kerja terkait dengan link and match antara pembelajaran dan perkembangan di bidang serta keterserapan jurusan. Terakhir yaitu secara rutin melakukan sinkronisasi penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja yang relevan. Baik, ada yang bisa menambahkan mungkin Dumni? Baik Pak, di sini saya tambahkan lagi sedikit, yaitu yang pertama melakukan berbagai inovasi kewirausahaan berupa penerapan pembelajaran PJBL dan penguatan teaching factory dengan metode penggunaan hotel management system yang terintegrasi dengan kompetensi keahlian kuliner. Lalu yang kedua, melaksanakan riset atau perancangan produk bersama dengan Dudi dalam pengembangan dan peningkatan kewirausahaan sekolah. Lalu yang ketiga, mengundang pendidik tamu atau pakar sebagai role model, orang yang mampu dan berpengalaman dalam pengembangan bisnis di bidang pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran. Lalu yang kedelapan, mengundang lulusan yang telah berhasil dalam membuat bisnis pariwisata. Baik, terima kasih Dr. dan Abi. Jadi kita telah memiliki ada 8 aksi ya dalam penerapan alur akad ini untuk pengembangan kewirausahaan nantinya. Ya, di sini kita sudah mendapatkan potensi kekuatan kita, yaitu potensi awalnya, tantangan dan juga aksinya. Nah, kira-kira efek terhadap pembelajarannya seperti apa? Mungkin Pak Panji bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan beberapa hal tersebut untuk penguatan di pembelajarannya. Silakan Pak Panji. Ya, baik. Yang pertama itu peserta didik itu harus paham sama konteks dan konsep di bidang pariwisata, khususnya itu hospitality sama kuliner.
Kemudian yang kedua itu peserta didik itu memahami dan menerapkan konteks soft skill. Contohnya itu beriman, mandiri, bergotong royong, komunikasi sosial yang baik dan kreatif. Serta lagi satu yaitu benar-benar kritis. Nah itu sebagai fondasi dan landasan terkait bidang hospitality dan kuliner. Kemudian yang ketiga itu peserta didik paham potensi pengembangan kewirausahaan di bidang usaha layanan, jasa, hospitality, dan kuliner untuk masa depan mereka. Yang keempat itu muncul inovasi-inovasi dari peserta didik dalam pengembangan kewirausahaan. Yang terakhir itu yaitu muncul usaha-usaha baru yang dibuat dan dikembangkan lulusan. Oke, ya, jadi kita sudah lengkap ya. Kurang lebih kita sudah mendapatkan ada 5 item pembelajaran dari setelah kita melihat potensi awal, tantangan dan juga aksi. Jadi dari sana kita bisa merancang itu ada 5 hal seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Panji. Nah lalu setelah kita memperoleh alur ataknya ini, jadi kita harus membuat kalimat prakarsa perubahan. Kira-kira kalimat prakarsa perubahannya seperti apa jadinya? Cuma mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Untuk kalimat prakarsa perubahan yang bisa kita gunakan yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik di bidang hospitality dan kulineri secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan kalimatnya. Ya, kalimat prakarsa perubahannya dan sudah terkandung juga dengan program pelajaran di mana ada kata mandiri dan kreatif yang kita munculkan di sana. Nah, untuk melengkapi alur atak dan barjah ini, alangkah baiknya kita masuk ke dalam alur barjah. Dimana yang pertama kita harus membuat pertanyaan utama. Kira-kira pertanyaan utamanya seperti apa? Mungkin Bu Samayu. Untuk pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik? Lalu kira-kira tindakannya seperti apa? Untuk tindakannya, mungkin bisa yang pertama yaitu meningkatkan proses pembelajaran berbasis kewirausahaan dengan penerapan model pembelajaran teaching metode dengan mengintegrasikan mata pelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian, hospitality, dan kuliner. Kemudian yang kedua, mencari referensi mengenai strategi pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan peserta didik. Kemudian yang ketiga, menambah sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, meningkatkan literasi dari pendidik dan peserta didik. Kemudian kelima, sharing pengalaman praktik baik di kelas dan pada saat melaksanakan boarding briefing. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu melaksanakan study banding. Baik, terima kasih. Lalu untuk ambil pelajaran, mungkin pertanyaan pematik atau pertanyaan pemandunya bisa dibantu sama Bu Dwi. Oke, untuk pertanyaannya yang bisa saya ajarkan itu yang pertama, siapakah yang berhasil mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi kepemimpinan dan kewirausahaan bagi peserta didik? Nah, yang kedua, bagaimana dia melakukan atau mengembangkan pembelajaran tersebut sehingga jiwa kewirausahaan peserta didik meningkat? Pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa yang menarik dan inovatif yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Selanjutnya yang keempat, situasi apa saja selama ini yang mendukung usaha mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan? Dan yang kelima, keterampilan apa saja yang telah dimiliki murid dan pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik? Nah, selanjutnya yang keenam, kompetensi atau lomba apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik? Dan yang terakhir itu bagaimana kerjasama dengan pihak siapa saja yang dapat dilakukan untuk membuat upaya ini berkelanjutan? Baik, dari ketujuh pertanyaan yang telah diutarakan oleh Bu Dwi, mungkin Dian Cendangan bisa bantu saya untuk membuat aksi tindakannya. Baik Pak, saya akan jawab tentang tindakannya, yaitu yang pertama mencari orang atau pendidik atau tokoh komunitas telah berhasil dalam
kepada peserta didik atau individu atau kelompok. Yang kedua, melakukan identifikasi atau wawancara bagaimana orang atau pendidik atau tokoh komunitas tersebut melakukan upayanya sehingga berhasil. Yang ketiga, melakukan refleksi diri terhadap upaya yang telah dilakukan dan melakukan komunikasi dengan cara orang atau pendidik atau tokoh atau komunitas yang telah berhasil dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik atau individu atau kelompok. Yang keempat, mencari secara aktif kompetisi atau lomba-lomba terkait kewirausahaan. Yang kelima, mencari secara aktif potensi kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan yang berkelanjutan. Baik, kita masuk ke poin bagja yang ketiga yaitu dari mimpi. Dimana di sini juga sama, kita harus menyusun sebuah pertanyaan. Mungkin untuk dari mimpi ini apa harapan ke depan kita? Itu seperti apa? Mungkin Bu Sinta bisa bantu saya. Untuk gali mimpi, pertanyaannya apa saja kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika ada peningkatan jiwa kewirausahaan dari peserta didik di bidang hospitality dan kuliner yang sifatnya mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Lalu kira-kira untuk melengkapi dari mimpi tersebut melalui tindakan, apa saja kira-kira tindakannya yang harus dilakukan? Mungkin Pak Rio? Mungkin jadi menggali mimpi ini tindakan yang diambil yang pertama melakukan brainstorming dengan pendidik dan peserta didik untuk membayangkan situasi jika terjadi peningkatan kewirausahaan peserta didik di bidang hospitality dan kuliner secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Yang kedua, melakukan penilaian secara numerik dan deskriptif peningkatan jiwa kewirausahaan peserta didik dari segi kemandirian, kreativitas, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, melakukan kajian dengan wawancara kepada peserta didik bagaimana peningkatan jiwa kewirausahaan mereka. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran secara lebih luas mengenai peningkatan jiwa kewirausahaan peserta didik melalui kompetisi dan lomba-lomba. Baik, terima kasih Pak Rio. Untuk jabarkan rencana, sama juga pertanyaannya seperti apa ya kira-kira? Mungkin bisa dibantu sama Bu Dina. Baik Pak, untuk jabarkan rencana itu untuk pertanyaannya adalah apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik di bidang hospitality dan kuliner yang mandiri, kreatif atau berkelanjutan. Untuk yang kedua itu apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mempercepat tujuan yang diharapkan. Baik, terima kasih. Lalu kira-kira tindakannya seperti apa Bu Dina? Untuk tindakannya itu yang pertama membuat diskusi perumusan daftar langkah sederhana bersama pendidik dan peserta didik yang didasarkan pada pengalaman literasi dan pandangan individu atau komunitas dan berpengalaman dalam peningkatan jiwa kewirausahaan secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, membuat daftar langkah paling sederhana yang mungkin dilakukan bersama pendidik dan peserta didik. Yang kedua, yang ketiga itu membuat urutan dan skala prioritas dari rencana yang telah disusun. Yang terakhir, yang keempat itu menentukan program unggulan atau langkah terobosan terefektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, terima kasih Bu Dina atas pertanyaan pemandu dan juga tindakan yang akan dilakukan. Nah, kita masuk ke fase yang paling terakhir yaitu diatur eksekusi. Dalam waktu eksekusi ini kita harapkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tematik yang dapat berperan dalam pengambilan keputusannya. Nah, mungkin di sini saya bisa dibantu oleh Bu Ayu. Kira-kira beberapa pertanyaan yang akan dimunculkan oleh Bu Ayu dalam waktu eksekusi ini. Yang pertama, melaksanakan kegiatan SPC Activity Evaluate dengan melakukan proyek kewirausahaan setiap hari dengan sistem SIP kepada pendidik dan peserta didik. Kegiatan SPC dilakukan dengan mengoperasionalkan seluruh departemen di sekolah, yaitu hotel, laundry, kitchen, pastry, dan bakery, serta restoran dan coffee shop,
sehingga dapat secara langsung menjadi sarana pembelajaran dalam pelayanan kewirausahaan kepada masyarakat. Di samping itu dengan mengikuti lomba-lomba kewirausahaan dan peningkatan keterampilan di hotel dan restoran. Terima kasih Bu Sinta. Mungkin bisa tambahkan dalam dulu. Baik, saya akan menambahkan untuk atur eksekusinya mungkin dengan membuat daftar guru di sekolah yang akan menjadi pemantau dan pengarah kegiatan, kemudian membuat timeline kegiatan, dan yang terakhir itu adalah membuat siklus penilaian sebagai evaluasi kemajuan dan pencapaian yang telah diperoleh. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kita sudah merancang alur rapat dan kerja terkait dengan prakarsa perubahan untuk pengembangan program-program yang ada di sekolah kita terkait dengan program penunjang kewirausahaan di SMK salah satu kegiatan anak. Jadi mungkin dari sekian catatan Bapak Ibu nanti akan dirangkum oleh Bu Sinta selaku moderator, di mana nanti hasil moderasi ini akan saya input ke dalam LK terkait dengan alur atap dan banjar untuk prakarsa perubahan ini. Kesimpulan ini kita akhiri ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan kalimat nanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.